Free socks. Barusan adalah resep jitu dari band Peter Pan atau yang sekarang menjadi band Noah. Jurus tersebut memang menjadi ciri khas dari band yang satu ini. Tentu akan menjadi sempurna bila disandingkan dengan sang vokalis Ariel Noah. Suara dari hasil rekaman musik video klip tak jauh berbeda dengan suara aslinya. Harus melangkah melupakanmu. Perhatikan sikapmu. Kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas awal mula dan sejarah band Peter Pan. Nah, sebelum itu seperti biasa, yang belum subscribe, yuk kita tekan like, subscribe, komen, dan share. Oke. Awal kisah sekitar tahun 1994 di SMP Negeri 14 Bandung. Muhammad Kautsar Hikmat atau biasa disapa Uki sekelas dengan Nazril Irham atau biasa disebut Ariel. Pada waktu itu Ariel sebagai siswa baru di sekolah itu. Mereka belum saling mengenal. Ariel yang sering bawa gitar ke sekolah, Uki merasa risih dan merasa tersaingi oleh Ariel yang sama-sama jago menggambar hingga hampir adu jotos. Singkat cerita, keduanya pun akrab karena sama-sama menyukai musik. Lalu mereka sering nongkrong dan latihan musik bareng geng mereka di sekolah. Setelah itu Ariel berinisiatif membuat band pertamanya bersama Uki. Lalu band tersebut dinamai Peppermint. Sayang, band itu hanya bertahan 7 bulan saja. Tak menyerah begitu saja, Ariel bersama Uki, Kibil, kini menjadi personel The Changcuters, dan Eric kemudian membentuk grup band baru yang diberi nama Silver, yang lalu berubah menjadi Cholesterol. Di sini Ariel tidak menjadi vokalis, melainkan dia menjadi basis. Kibil, silakan ambil alih panggung. Sayangnya, lagi-lagi grup tersebut bubar di tengah jalan. Dan di tahun 1997 memasuki masa-masa SMA, yaitu ketika di SMA 2 Bandung, Andika punya rencana dan ide membuat band yang bernama Topi. Lalu diajaklah adik kelasnya yaitu Uki, serta teman mainnya yaitu Abel dan Ari. Saat itu kurang personil bagian vokal. Uki pun teringat dengan teman SMP-nya yaitu Ariel untuk mengisi posisi vokal. Dan pada saat itu Ariel sekolah di SMA 23 Bandung. Dengan formasi seperti itulah mereka mulai manggung dan memainkan musik beraliran bridge alternatif dari kafe ke kafe. Tak berselang lama, kemudian Ari mengundurkan diri dan Topi pun bubar tanpa sebab yang pasti. Memasuki tahun 2000, Andika pun mengumpulkan kembali personel Topi. Namun kali ini posisi drum dipegang oleh Reza yang kala itu baru bergabung. Untuk memberi warna musik yang lebih dewasa dan lebih kaya melodi, maka diajaklah Lukman, teman kakak Indra, yang akhirnya jadi lead gitar utama. Bicara sedikit tentang Lukman, sang gitaris Peter Pan, Lukman terlahir dengan nama Lukman Hakim yang lahir di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 30 Desember 1975. Lukman mengenal dan belajar gitar secara otodidak sama seperti Uki. Pengetahuan tentang gitar didapatnya dari tempat nongkrong di lingkungannya, tempat tinggalnya di Antapani, Bandung. Ternyata Lukman sudah mengenal Ariel lebih dulu. Lukman pertama kali mendengar suara Ariel saat nongkrong di rumah temannya di dekat SMA 23 Bandung. Kebetulan rumah itu dijadikan warung makan oleh pemiliknya dan anak-anak SMA 23 sering menghabiskan waktu di warung ini. Saat itu Ariel menyanyikan Say You Love Me dari Simply Red dengan sangat baik. Lukman yang mendengarnya langsung tertarik untuk mengenal si penyanyi. Akhirnya lewat adiknya yang berteman baik dengan anak-anak SMA 23, Lukman berkenalan dengan Ariel. Lukman berkenalan dengan Ariel saat Ariel duduk di kelas 2 SMA, sedangkan Lukman saat itu sudah tidak bersekolah lagi.
Lukman memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke universitas setelah lulus SMA karena ingin menjadi musisi berbekal pengetahuan dan penguasaannya pada instrumen gitar. Saat itu karena Lukman sudah mengenal Ariel terlebih dahulu dan melihat ada titik terang dengan band baru ini, spontan langsung mengiyakan ajakan Andika untuk bergabung. Lukman yang kalem ini sering didaulat oleh fansnya untuk lebih beraksi lagi di panggung. Tapi Lukman dengan santai dan percaya diri meyakinkan kalau menjadi diri sendiri di panggung akan lebih baik hasilnya dan enjoy tanpa beban. Tuntutan ini mempengaruhi gaya penampilan Lukman di panggung saat berkonsentrasi agar dapat menghasilkan nada yang pas. Lukman akhirnya hanya berdiam diri di salah satu sisi panggung sambil memainkan gitarnya. Gaya itu terbawa hingga sekarang. Bedain gak suara gitarnya Lukman sama suara gitarnya Uki? Coba tes. Uki dulu, Lukman dulu. Coba Uki, suara gitarnya kayak gimana Ki? Uki, Lukman. Udah kedengeran bedanya? Coba sekali lagi, oke. Lukman. Udah kedengeran bedanya? Yang beda kalau disatuin kira-kira kayak gimana? Coba, oke. Lukman. Oke. Kembali lagi ke cerita awal, setelah terbentuk dengan formasi 6 orang, mereka pun mengambil nama Peter Pan. Nama Peter Pan sendiri ternyata diambil dari singkatan Pemuda Terminal Antapani, atau ada yang menyebutkan Andika terobsesi dengan film fantasi Peter Pan. Namun yang pasti Peter Pan diambil dari sebuah warung sate di pinggir jalan. Sebenarnya simpel aja ceritanya. Jadi pada saat kita sedang kepepet nyari nama band karena mesti audisi, Andika baru pulang dari Jakarta terus tiba-tiba mengusulkan nama Peter Pan. Ceritanya pada saat pulang dari Jakarta ke Bandung, Andika sama mamanya lagi di jalan terus berhenti makan sate kelinci. Nama warung sate kelincinya Peter Pan. Pas pulang bilang ke anak-anak, kayaknya menarik, jadi pada saat itu oke. Pada tanggal 1 September tahun 2000, secara resmi Peter Pan terbentuk. Perjalanan profesional Peter Pan dimulai tahun 2001 dengan merambah dari kafe ke kafe di Bandung. Mereka bermain di Cafe O'Hara dan Sapu Lidi dengan membawakan lagu-lagu top 40, serta alternatif rock seperti Nirvana, Pearl Jam, Coldplay, dan lain-lain. Saat di Cafe Sapu Lidilah potensi mereka terlihat oleh Noe, basis Japajaip yang sedang mencari band untuk mengisi album kompilasinya. Dari 3 lagu yang dikirim untuk demo yaitu berjudul Sahabat, Mimpi yang Sempurna, dan Taman Langit. Terpilihlah lagu Mimpi yang Sempurna untuk dimasukkan ke album kompilasi Kisah 2002 Malam yang dirilis Juli 2002. Tak disangka lagu tersebut menjadi jagoan album ini dan mendongkrak penjualan sampai di atas 150.000 kopi. Harapan awalnya sederhana, mereka hanya ingin menjadi home band kafe ternama. Kesuksesan tersebut membuka kesempatan baru bagi Peter Pan. Tahun 2003, Peter Pan di bawah label Musika Studio meluncurkan debut album Taman Langit. Debut album Taman Langit meraih penghargaan Multi Platinum Award dan SCTP Award sebagai album dan band pendatang baru paling ngetop. Rilis album kedua pada bulan Agustus 2004 sekaligus menggelar konser di 6 kota di Jawa dan Sumatera dalam waktu 24 jam. Konser bertajuk Breaking the Record, konser untuk sahabat, dimulai di Medan, lalu ke Padang, Pekanbaru, Lampung, Semarang, dan akhirnya di Surabaya. Konser ini juga diakui sebagai salah satu rekor muri. Agustus 2004, Peter Pan merilis album kedua, Bintang di Surga. Seminggu setelah peluncuran album ini berhasil mencapai angka penjualan lebih dari 3 juta kopi dan meraih penghargaan demi penghargaan. Tak kurang dari 13 penghargaan dari dalam dan luar negeri diraih oleh Peter Pan lewat album Bintang di Surga.
Di antaranya 7 penghargaan AMI Award, 2 SCTV Award, Triple Platinum Award, dan Platinum berkembar 6 dari Malaysia, serta MTV Music Award pada tahun 2005. September 2005, rilis album film Alexandria dan lagi-lagi meraih Multi Platinum Award untuk penjualan album soundtrack tersebut dan SCTV Award. Juni tahun 2006, setelah menghadiri penganugerahan MTV Music Award mereka yang kedua. Oktober 2006, Peter Pan retak. Indra dan Andika keluar dari Peter Pan karena adanya ketidaksamaan visi dalam bermusik dengan Ariel, Uki, Lukman, dan Reza. Masalah demi masalah bermunculan menghantam Peter Pan. Tapi 4 personil yang tersisa di Peter Pan tetap bersemangat untuk menyelesaikan album ketiga mereka. Mei 2007, rilis album ketiga, Hari Yang Cerah, telah berhasil penjualan di atas 500.000 kopi. Di sela-sela jadwal promo yang padat, Peter Pan mendapat undangan untuk mewakili Indonesia di ajang Asia Song Festival yang keempat di Korea Selatan pada September kala itu. Dari Korea, Peter Pan membawa oleh-oleh penghargaan Best Contribution Award. Pasca keluarnya Andika dan Peter Pan, posisi mereka ditempati oleh 2 pemusik tambahan, yaitu Lucky pada basis dan David pada keyboard. Dengan formasi tambahan ini, Peter Pan merilis Hari Yang Cerah. Acara launching album ini juga dibuat lain karena dilakukan di 2 negara, di Rums, Kuala Lumpur pada 25 Mei 2007. Setelah itu di Bandung Monumen Pahlawan, Gazebo, dan disiarkan secara live di 6 stasiun televisi. Album ini diklaim sebagai album terakhir mereka dengan nama Peter Pan. Ariel mengklaim bahwa pada akhirnya mereka akan melepaskan nama Peter Pan dan menggunakan nama lainnya. Meski tanpa formasi utuh seperti dulu, Peter Pan masih mampu memperlihatkan tarinya di bulan September 2007. Mereka mendapat kehormatan untuk mengikuti acara Song Festival di Korea Selatan. Andika dan Indra dipaksa hengkang dari band yang sudah menjadi bagian hidup dari mereka, sebab keempat rekannya yang masih di Peter Pan menyetujui vonis pemecatan tersebut. Padahal selama ini mereka telah dianggap sebagai keluarga. Kondisi semakin memanas ketika Ibunda Andika keberatan jika Ariel, Uki, Lukman, dan Reza masih menggunakan nama Peter Pan. Andika bahkan tak memperbolehkan 4 temannya manggung sebelum berganti nama. Meski demikian, saat itu nama Peter Pan masih tetap digunakan. Ariel dan personel Peter Pan lainnya kemudian mulai mencari nama pengganti. Dari sekian banyak nama pilihan, tersisalah beberapa nama yaitu Raukin, Tanaris, Master Plan, dan Noah. Hingga pada 2 Agustus 2012, grup musik ini mengumumkan nama baru mereka, yaitu Noah. Menurut Ariel, Noah berarti membuat nyaman, memberi ketenangan, dan panjang umur. Tidak hanya nama grup musiknya berganti, namun sebutan penggemar mereka juga berganti nama dengan menghilangkan embel-embel Peter Pan. Setelah berganti nama, grup musik ini merilis single berjudul Separuh Aku. Saat itu Noah memiliki 5 personel, yaitu Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David. Di sini dapat kita simpulkan pengaruh Ariel di media Indonesia maupun internasional sangat besar dampaknya. Walaupun dengan skandal yang memalukan ketika itu, tidak bisa dipungkiri nama besar Ariel tetap menjadi legenda di hati para fansnya. Dan Ariel pun membayar kesetiaan fansnya setelah keluar dari penjara. Dia langsung meluncurkan single dan melakukan perubahan dengan nama bandnya dari Peter Pan menjadi Noah. Dan single tersebut sukses serentak diputar di 200 stasiun radio di seluruh Nusantara, sekaligus melakukan konser di 2 benua 5 negara dalam 24 jam. Dan ini mencetak rekor Indonesia. Kini giliran Reza dan Uki mundur. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1 Januari 2005, Reza memutuskan keluar dari Noah karena akan menimba ilmu agama di Pakistan. Hal yang sama pun dilakukan oleh Uki, yaitu pada 8 Agustus 2019. Kamis malam, Uki sang gitaris pun memutuskan untuk mundur. Kini Noah hanya beranggotakan Ariel, Lukman, dan David. Dengan 3 personil ini, Ariel belum memutuskan kedepannya akan seperti apa. Yang jelas, beliau mengatakan belum saatnya mencari pengganti personil lain karena tidak ada waktu untuk hal itu. Kini mereka sedang fokus menggarap proyek yang tengah dikerjakan. Semoga kedepannya band Noah bisa menciptakan lagu keren lainnya dan bisa berkarya seperti seharusnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ikuti terus sejarah-sejarah awal mula band-band yang ada di Indonesia hanya di Ridwan Frame. See you, bye-bye.